Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe YouTube kami dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih. Halo semua, jumpa kembali dalam Legislatalk, suatu perbincangan seputar isu peraturan perundang-undangan. Hadir bersama kita Bapak Dr. Muhammad Ilham Hermawan. Terima kasih Bang Ilham sudah hadir menjadi tamu di ICLD. Di tengah kesibukan masih menyempatkan untuk bertemu dengan ICLD, silaturahmi tetap terjaga walaupun masa COVID gini. Senang sekali bisa bertemu dengan Bang Ilham hari ini. Halo Bang Ilham, kita sekarang lagi pengen ngobrol-ngobrol sama Bang Ilham mengenai rumah susun. Saat ini kan Bang Ilham banyak fokus di dalam kajian-kajian tentang rumah susun dan peraturan perundang-undangan di bidang rumah susun. Apalagi sekarang rumah susun merupakan salah satu undang-undang yang diubah di Undang-Undang Cipta Kerja ya. Jadi sebenarnya kita pengen dengar sharingnya Bang Ilham nih soal apa sih perkembangan rumah susun. Khususnya kita tuh lagi tertarik ketika apakah rumah susun itu di Indonesia cukup aman. Salah satu yang pernah kami dengar, kita ada juga Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun. Apa sih PPRS ya? PPSRS. Pengen tahu tuh sebenarnya PPPSRS itu sebenarnya apa sih yang disebut dengan itu, supaya kita bisa tahu apa sih kaitannya PPPSRS dengan sistem hukum yang melindungi atau memberikan dasar hukum bagi rumah susun. Apakah itu salah satu cara atau salah satu konsep di mana melindungi customer gitu ya, konsumen ketika memiliki rumah susun. Jadi pertanyaan pertama, apa sih PPPSRS itu? Ya, saya jawab langsung nih Mbak ya. Makasih dulu nih Mbak waktu dan tempatnya nih ya, dan ruangnya yang diberikan oleh saya untuk berdiskusi bersama ya. Ya, kalau secara normatif memang sih disebutnya rumah susun Mbak. Tapi kalau biar agak lebih keren sebenarnya orang-orang lebih menyebut dengan apartemen. Walaupun nggak ada itu istilah apartemen di dalam undang-undang, tapi yang mempunyai nilai jual orang nyebut apartemen. Ya, walaupun kalau normatifnya sih cuma rumah susun. Ya. Kalau melihat keberadaan P3SRS ya, ada yang menyebut PPRS, ada yang menyebut P3SRS. Ya. Jadi perhimpunan pemilik penghuni satuan rumah susun. Jadi ada perhimpunan pemilik penghuni satuan rumah susun. Jadi di dalam konsep rumah susun itu kan ada tanah bersama, benda bersama, bagian bersama. Di samping ada kepemilikan dia yang satuan rumah susun yang dia miliki sendiri. Jadi kalau orang beli rumah susun itu dia akan membeli satuan rumah susunnya include dengan benda bersama, tanah bersama, dan bagian bersama yang dimiliki secara bersama-sama. Nah, karena ada konsep kebersamaan itu, maka harus ada satu entitas atau ada satu subjek hukum yang mengelola hal itu untuk kebersamaan. Oh, oke. Nah, maka dibentuklah P3SRS, Perhimpunan Pemilik itu, tujuannya dia mempunyai fungsi bertanggung jawab untuk mengurus kepentingan para pemilik terkait benda bersama, bagian bersama, tanah bersama itu, terkait 3 hal, baik untuk mengelolanya, baik untuk kepemilikannya, baik juga untuk masalah huniannya. Jadi tujuannya itu dia mengelola yang bersama-bersamanya itu. Nah, untuk mengelola benda bersama itu nanti para pemilik patungan untuk ngasih uang kepada P3SRS yang kita sebut dengan iuran pengelolaan. Nah, iuran pengelolaan itulah yang dikelola oleh P3SRS. Itu aja sih sebenarnya esensi daripada P3SRS itu sendiri, perhimpunan. Nah, kalau di rumah kayak RT RW, tapi lebih tepatnya sebenarnya bisa disamakan, tapi kalau P3SRS tidak akan mengurusi administrasi kependudukan, gitu aja. Dia hanya mengurus pengelolaannya. Tetap ada RT RW di rumah susun untuk mengurus administrasi kependudukannya, tapi untuk kegiatan pengelolaannya ya P3SRS yang akan bertanggung jawab ya. Saya menggunakan kata bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Jadi tadi apa Mas? Pengelolaan ada 3 tuh biasanya. Pengelolaan, penghunian, kepemilikan. Oh, penghunian dan kepemilikan. Nah, pengelolaan itu pengelolaan benda bersama, tanah bersama, bagian bersama itu yang kayak misalnya operasional, pemeliharaan, perawatan, itu pengelolaan. Kepemilikan berkaitan dengan SAM sarusunnya, kepemilikan terhadap satuannya, lalu kepenghunian itu berkaitan dengan tata tertib hunian dan lain sebagainya. Itu dia ngurus semuanya.
Ya, berarti kan jadi konsepnya tentang ada sesuatu yang dimiliki bersama dan harus ada yang mengelola gitu ya. Kalau Betul. misalnya dari konsep itu sebenarnya memang harus punya fungsi untuk melindungi pemilik dari pemilik mereka pemilik atau penghuni rumah susun kah? Memang konsep dasarnya apakah memang tujuannya seperti itu ya untuk melindungi mereka sendiri gitu? Sebenarnya sih tujuannya untuk untuk melindungi mereka juga ya. Mhm. Karena memang nanti P3SRS itulah yang akan, membentuk atau menunjuk atau dia mengelola sendiri. Jadi dia Oh. diberikan 3 pilihan. Dia mau Mhm. menunjuk pengelola, jadi ada badan hukum pengelola PT yang mengelola, atau dia mau Mhm. membentuk satu badan hukum untuk mengelola, atau dia Oh, mengelola oke. sendiri. Nah, Oh, jadi badan hukum bisa juga ya bisa, dibentuk badan badan hukum hukum sendiri? pengelola rumah susun dia tunjuk. Karena P3SRS sendiri adalah badan hukum, maka dia sebenarnya boleh mengelola sendiri. Nah, kita Mhm. tahu rumah susun itu kan selain benda bersama, tanah bersama, bagian bersama, ada nilai-nilai komersial, Mbak. Misalnya ada mesin Oke. ATM, ada BTS, ada papan iklan. Nah, itu punya nilai pendapatan. Nah, itulah yang dikelola oleh P3SRS. Maka idealnya kalau memang P3SRS ini berfungsi dengan baik, maka IPL itu bisa ditekan dengan biaya-biaya yang punya nilai komersial. Oh, dikonversi gitu kali Di-convert. ya, Tapi kenyataannya dikonvert. karena dia punya nilai yang sangat besar, dalam tanda petik ya saya nyebutnya, kadangkala pelaku pembangunan itu tidak mau menyerahkan pengelolaannya kepada P3SRS. Karena ada nilai uang di situ. Akhirnya sering terdengar bahwa terjadi konflik antara pelaku pembangunan dengan para pemilik dalam pembentukan P3SRS karena ada nilai komersial yang mereka Hmm. perebutkan untuk mengelola daripada benda bersama, tanda bersama, bagian bersama. Karena kalau 1 tahun masa transisi sudah berakhir, pengelolaannya itu harus dikasih kepada P3SRS. Kalau dia Selesai sudah ya tutup. pengelola ya. Heeh, tapi kalau Selesai. misalnya belum masa transisi belum berakhir, yang mengelola untuk pertama kali itu adalah, pelaku pembangunan itu dulu. Hmm. Ya, pelaku Waktunya berapa pembangunan. lama tuh Pak, Bang, yang membangun itu punya waktu berapa lama? 3 tahun? Pembangunan 1 tahun. Oh, 1 tahun Nah, cuman ya jadi sebenarnya? undang-undangnya itu 1 tahun itu, masa transisi disebutnya, dari sejak Hmm. dia melakukan serah terima. Oh, Ketika sejak serah unitnya terima. diserahkan kepada para pemilik, maka terhitunglah argo dia 1 tahun harus membentuk P3SRS dan menyerahkan pengelolaannya. Nah, uniknya dulu di dalam undang-undang 1 tahun itu dikaitkan dengan jumlah sarusun terjual. Oh, oke. Jadi kalau belum terjual semua, belum bisa diserahkan pengelolaannya. Nah, ini menjadi masalah di MK pada saat itu. Karena Ini letak aturan lama ya? aturan lama di Undang-Undang Hmm. 20. Karena Hmm. menurut MK itu ada di dalam penjelasan dan penjelasan tidak mengikat dan juga bagi MK tidak ada ukuran baku untuk dikatakan seluruh rumah susun terjual. Maka MK Hmm. mengatakan 1 tahun itu fix, tidak bisa lagi dikaitkan dengan rumah susun terjual. Oke. Heeh. Mbak. Akhirnya sekarang aturan itu masih adakah atau akhirnya diubah? Kalau dalam putusan Atau MK dimaknai oleh MK? dimaknai aja di dalam prakteknya, nggak di dalam Oke. PP juga nggak kan ada PP baru Mbak, PP 13 Ya, ya, Undang-Undang Cipta mhm, Kerja ya? ya Turunannya Cipta Kerja Undang-Undang ya? nomor Undang-Undang nomor 20 ini kan hampir 11 tahun tidak punya PP. Nah, salah satu PP yang tidak keluar pada saat itu seingat saya adalah PP Mhm, tentang P3SRS ini kan ya? Yang waktu jadi itu sempat betul. mhm, mhm, Ya, sebenarnya pasal 70, kan dia hanya 5 pasal ya P3RS 74, 75, 76, 77, 78. Nah, mhm, 78 itu kan memerintahkan mengaturnya dalam bentuk PP. mhm, mhm. Sampai tahun 2018, PP-nya nggak keluar-keluar. Karena PP-nya nggak PP-nya itu jadi keluar-keluar. satu dengan PP penyelenggaraan rumah susun. Akhirnya terkatung-katung pembentukan P3SRS. Oke. Nah, sebenarnya ada nilai positifnya Undang-Undang CK. Gitu ya, karena mengisi kekosongan yang pernah Bukan yang per mengisi, kalau oh, saya apa tuh? mendorong lahirnya PP. Oh, mendorong Iya. lahirnya PP. Iya, karena ada PP undang-undang. ini. Jadi ini PP yang unik menurut saya. Kenapa unik Iya. ya? Karena sebenarnya substansi yang ada di PPCK ini adalah 80% adalah substansi Undang-Undang Nomor 20. Oh, Heeh, oke. sisanya 20% itu adalah substansi Undang-Undang CK. Kalau logika saya ya, Mmm, secara hukum kan harusnya dia buat PPCK,
Ya kan, ya, Mhm. perintah delegasi dari Undang-Undang CK, yaitu PP Rusun itu. Tapi ternyata antara Undang-Undang 20 dengan Undang-Undang CK-nya digabung jadi satu PP. Jadi PP ini bersumber dari 2 undang-undang. Nah, gitu. Ya, dan yang uniknya lagi, PP ini merubah, mengganti PP yang lama. Ya, PP yang ya. lama. Tapi sebenarnya Mas Ilham, kalau Hmm. dari sisi perundang-undangan kan antara undang-undang, kalau dari undang-undang yang biasa nih, undang-undang lama kemudian diubah pakai undang-undang yang baru, dia dilihat sebagai satu kesatuan kan. Jadi Iya, kalau melihat dari konsep yang dulu sebenarnya ini satu undang-undang. Jadi undang-undang rumah susun yang diubah oleh undang-undang cipta Cipta kerja Kerja, gitu kan. betul. Iya, Tapi cuman betul. anehnya adalah ini bukan undang-undang perubahan gitu kan. Ya, bukan Jadi si undang-undang PP, perubahan. jadi si PP ini Tapi ya sebenarnya support kepada dua undang-undang ini yang dua-dua ini, seakan-akan undang-undang yang terpisah gitu ya. iya, betul Mas bisa. Oke. Iya, gitu. Walaupun Jadi tadinya sih, kalau hmm, keinginannya sih mau membentuk satu, PP saja, yaitu PP dari turunan Undang-Undang CK. Tapi karena kita merasa waktu itu Kementerian PUPR merasa oh, ini tadinya. menjadi apa ya, menjadi peluang untuk mengeluarkan PP Rusun, ya digabungkan jadi satu, gitu. Oke. Oke, jadi ada ceritanya begitu ya. Jadi mendorong adanya PP yang mengatur materi muatan P3RS ini gitu ya. Padahal sebenarnya niatnya untuk hanya bikin PP yang menjalankan apa yang Mhm, diubah melalui Cipta Kerja. betul Mbak, dan, Malah lebih banyak. lebih banyak gimana maksudnya Mbak? Maksudnya materi muatan PP P3RS-nya jadi lebih banyak daripada materi delegasi yang dirubah. Kalau dari Undang-Undang CK kan hanya beberapa pasalnya, kalau dihitung saya hampir, kira-kira aja ada 8 pasal Undang-Undang CK-nya, amanatnya. Oh, Sedangkan sisanya udah banyak semua, ya. adalah dari Undang-Undang Nomor, 20. Artinya draft RPP yang sudah ditandatangani, pada saat itu dalam proses harmonisasi, sudah di Seknek ya, itu di-insert saja materi muatannya Undang-Undang CK, kemudian diundangkan. Jadi substansi yang ada di di PP yang sebelumnya, draft RPP-nya itu nggak dibahas kembali, yang dibahas hanya Undang-Undang CK-nya aja, PPCK-nya aja. PPCK-nya aja. Aku Di-insert jadi di sana. penasaran yang PP 13 2021 ini berapa banyak pasalnya ya? Cukup padat juga nggak sih? Cukup karena kan hanya satu PP dari Undang-Undang Nomor 20 sama Undang CK itu. Oh, Banyak oke. ya, Jadi yang cuma selama TPP. ini Jadi emang banyak ya? banyak. P3SRS itu hanya satu aja, satu substansi aja, dan itu kan juga hanya beberapa pasal ya, nggak banyak juga sih. Terus ada delegasi lagi ke peraturan menterinya kah? Ya, dia ada delegasi lagi ke peraturan menterinya. Artinya kalau saya melihat Undang-Undang CK itu tidak mengatur substansi tentang P3SRS. Ya, jadi substansi Oke. P3SRS itu ada pada Undang-Undang 20 yang kemudian turun ke PP yang barengan dengan PPCK itu jadi satu, kemudian dia mendelegasikan lagi ke dalam peraturan menteri. Nah, makanya akhirnya permen yang dulu adalah permen atribusi atau, karena Iya, kewenangannya iya, iya, iya. dicabut sama permen ini sekarang. Permen yang waktu itu menunggu PP nggak jadi-jadi, akhirnya ada Ya, permen sendiri ya, ya yang PPRS itu ya. betul, yang diuji 4 kali ya oleh pihak itu Oh, karena itu memang, diuji ya ke MA ya? karena menurut pemohon itu kan nggak penggugat itu ya, kalau di MK itu di MA itu kan karena nggak ada perintahnya kan harusnya ke PP, kenapa Anda buat permen, gitu. Nah, Mhm, kalau Mas Ilham sendiri yang concern di bidang ini, mhm, melihat bahwa perkembangan PPRS ini udah lumayan lah ya di atas peraturan mhm, perundang-undangan, udah cukup mhm. ideal nggak sih dibanding dulu gitu? Itu pertama. Yang kedua, apakah sudah terlihat juga implementasinya sudah ada apa ya, perbaikan terhadap dasar hukum sehingga mereka yang menjalankan proses adanya PPRS gitu sudah mulai terlihat, lebih rapih lah gitu. Dulu kan sempat ada nggak ketidakjelasan ya gitu. Betul. Kalau dari pengamatan Mas Ilham gimana? Sejak ada Permen 23 ya, sebenarnya sejak ada Permen 23 ketika terjadi kekosongan hukum ya, kemudian terbit Permen, 23.
walaupun belum dapat dikatakan sempurna ya, setidak-tidaknya tata cara pembentukan P3 SRS itu, sudah cukup ada lah. Tapi Hmm. seharusnya ketika ingin, kemudian keluar PP ya, keluar PP kemudian keluar permen, delegasi mengharuskan membuat permen baru, seharusnya itu bisa dimaksimalkan lebih ya, daripada hanya sekedar mengulang substansi yang ada di Permen 23 sebenarnya. Jadi tantangan-tantangan di Hmm. masyarakat yang pada saat itu tidak bisa dijawab oleh Permen 23, praktis sebenarnya sama Permen 14 juga belum banyak bisa dijawab kalau menurut saya. Karena Yang dulu waktu tuh ya. mepet ya, mungkin waktu mepet, yang kedua substansinya tidak harusnya kan bisa dimanfaatkan lah dengan mengevaluasi Permen 23 memasukkan materi apa yang ada di Permen 14. Hampir 11-12 hanya Permen 23 dengan Permen 14 2021 ini hampir sama isinya. Oh gitu, hampir sama. Hampir Cuman sama. dasar hukumnya aja kali ya? Ya, dia merubah Dasar bagian menimbangnya hukumnya. saja ke atas, tapi kalau substansi di dalamnya Hmm. perubahannya minor sih kalau saya lihat. Tahapan prosesnya sama, cara Ka- pengambilan musyawarahnya sama. Jadi tantangan Tapi di mungkin masyarakat juga kedudukan gitu. yang tapi kedudukan Permen 14 2021 sepertinya lebih kuat kali ya dibanding Permen yang dulu dipertanyakan lahirnya dari mana, begitu nggak sih Mas Ilham? Salah satunya ya iya, walaupun kalau menurut saya sih kalau kita mau berargumentasi walaupun nggak ada Iya, PP-nya, permennya sih boleh-boleh saja. iya, boleh-boleh aja. Wong Iya. dia ngatur juga ya, Ya, karena kosong kan ya. jelas Kan di nggak pasal 5 Undang-Undang bertentangan. Nomor 20 kan, pemerintah dikasih kewenangan pembinaan, salah satu bentuk pembinaannya adalah pengaturan, ya kan. Salah satu Iya, iya, pengaturnya iya. masalah kelembagaan, kelembagaannya apa? Ya P3 SRS, ya boleh-boleh aja kalau menurut saya sih. Nah, kalau tadi Mas Ilham bilang Permen PUPR 14 2001 ini secara substansi mirip ya Mhm, sama permen yang main mirip lalu gitu kan? mirip mirip mirip, Mirip ya. Tapi mhm. ada nggak perubahan signifikan sebenarnya yang membedakan dengan Permen 23 ini? Kalau saya melihat kayaknya nggak begitu banyak ya perubahan signifikannya ya. Paling Misalnya signifikan juga ya. nggak begitu banyak, misalnya kayak paling prinsip itu ya masalah, pasal 40 itu lahirnya pasal tentang pembinaan. Ya di Permen Hmm. 23 nggak ada fungsi pembinaan. Tapi kalau secara mekanisme pembentukannya, suaranya sama, one man one vote, pesertanya juga sama, hanya para pemilik, syarat daripada pengurusnya juga sama, jadi hampir sebenarnya nggak berbeda lah. Cuma ada penekanan-penekanan sedikit aja seperti misalnya waktu pembentukan P3 SRS kalau di Permen 23 itu kan hanya pencatatan, sedangkan di Permen 14 itu lebih ditekankan ADRT itu disahkan di musyawarah, kemudian dibuat oleh notaris, baru dicatatkan di pemerintahan daerah, itu aja. Oh, oh, pakai dicatatkan di pemerintah daerah Dicatatkan, sekarang iya, ya. mhm, Oh, dulunya enggak ya? dulunya dicatatkan tapi tidak ada peran notaris di situ, Tidak ada tidak peran ada peran notaris. Oke. notaris. Karena memang ada pertanyaan sih, ya apakah ini ke Kumham, apakah ini ke pemerintahan daerah ya? Karena yang kedua apakah pengesahan, apakah pencatatan? Karena di dalam Undang-Undang Oh Nomor iya, 20 gitu itu ya. kan dijelaskan bahwa P3 SRS diberikan kedudukan sebagai badan hukum menurut undang-undang ini. Nah, kemudian orang bertanya, apa maksudnya diberikan kedudukan menurut undang-undang ini? Dibawa itu ke MK masalah itu. Nah, kata MK, Putusannya apa? diberikan kedudukan menurut undang-undang ini adalah bahwa dia akan menjadi badan hukum. Nah, untuk memberikan bentuk badan hukumnya itu adalah domain pemerintah. Nah, makanya domain Oh, pemerintah oh, itulah kemudian diterjemahkan adanya peran pemerintahan daerah. Nah, karena pembinanya Jadi adalah kesannya itu pemerintah daerah. Tadinya mah nggak mau karena dicatat atau lokasinya. dicatatkan, udah jadi aja gitu maunya. Oke, oke, iya, iya, iya. Makanya jadi by law dengan undang-undang Bailo jadilah badan gitu. hukum gitu Jadi ya. badan hukum. Jadi begitu dia rapat, musyawarah, terbentuk, udah dia jadi badan hukum, gitu. Iya, maunya Oh, mereka oke, begitu. oke. Tapi kata MK Maunya nggak mereka bisa. gitu, Mhm. tapi akhirnya dimaknai dengan kewenangan itu di pemerintah daerah ya, bukan pemerintah pusat gitu kan. Kalau misal Bukan, AHU kan bisa jadi itu dianggap pemerintah pusat betul. gitu kan, ini Iya, pemerintah nah daerah ini. jadinya ya. Betul, beberapa daerah juga masih banyak Gitu. juga yang P3 SRS-nya disahkannya ke AHU, jadinya perkumpulan, bukan perhimpunan pemilik. Tapi Oke, makanya dibedakan kalau yang ini ke, ke mana, ke pemerintahan daerah selaku pembina.
Nah, lingkup kegiatan mereka hanya terbatas pada benda bersama, tanah bersama, bagian bersama. Di luar itu mereka nggak bisa. Ya, ya karena memang Mhm. konsep awalnya itu kan yang diberikan kewenangan untuk kepemilikan Mhm. bersamanya ya. Tapi Itu menarik dia. tadi Mas. Jadi benar ya, Undang-Undang Cipta Kerja pada Mhm. prinsipnya tidak mengubah sama sekali pasal-pasal mengenai P3RS ya? Nggak ada. Jadi Di Undang-Undang substansi Cipta yang Kerja ada nggak di ada ya? nggak ada yang Undang-Undang Cipta Kerja di Undang-Undang Nomor 20 yang diubah di Undang-Undang Cipta Kerja itu yang paling prinsip ya. Ya Hmm. menurut saya yang pertama itu adalah lahirnya instrumen SKBG. Yang Hmm. tadinya nggak ada, ya kan, di situ ada penekanan masalah SKBG-nya. Yang kedua ini Mbak, yang paling penting lagi adalah kewajiban pelaku pembangunan untuk membangun rumah umum. Oh iya iya Jadi iya. kalau dia membangun rumah susun, ya rumah susun, 20%-nya itu harus rumah susun umum. Itu di Undang-Undang 20 ada. Nah 20%-nya ini nggak mampu mereka bangun. Makanya di Undang-Undang Hmm. Cipta Kerja dirubah, yang tadinya mereka harus membangun dirubah jadi uang. Jadi dikonversi Oh, menjadi uang. Nah uang itulah uang untuk untuk membangun. Jadi mereka itu konsepnya kan dulu kalau pelaku pembangunan bangun rumah susun komersial, dia harus membangun 20% 20%. rumah susun umum untuk MBR, Umum. untuk masyarakat berpenghasilan Untuk rendah. masyarakat rendah. Nah, dia nggak mau, satu keterbatasan tanah, yang kedua nilai Mhm. estetikanya. Kalau di rumah mewah ada MBR, Dari mau nilai kumuhnya ya. iya, nilai jualnya menurut mereka jatuh. Akhirnya nggak dibangun-bangun Nah, kewajiban mereka. Di Undang-Undang CK dirubah, Mbak, menjadi uang. Hmm. uangnya dikasih ke siapa maksud saya? Nah, Undang-Undang CK Uangnya di sektor konversi, perumahan heeh. menghasilkan satu lembaga baru. Oh, Heeh, lembaganya apa itu disebut namanya? Mhm. BP3, Badan Percepatan Penyelenggaraan Oh, Pembangunan iya. Perumahan. Nah, BP3 Oh, itulah oke. nanti yang nerima uang itu untuk membangun. Konsep itu. Oke. Oh, niatnya begitu. Itu yang Dan penting menurut saya. saya dengar itu sebenarnya penting untuk apa? Penting untuk segera dilakukan atau diwujudkan gitu konsep itu? Yang pertama hunian berimbang harus ada dan kewajiban 20% harus Mhm. dilaksanakan. Yang kedua, konsep kepemilikan rumah MBR ini menjadi penting buat segera dilaksanakan. Jadi selama ini kalau orang membeli rumah umum, itu dijual belikan. Padahal Mhm menurut mhm. undang-undang, rumah umum itu nggak boleh dijual belikan. Kalau kita Bentar bentar, Mas. Kalau dia rumah susun, MBR-nya tetap rumah susun atau rumahnya apapun, bebas? kalau rumah susun itu, ya dia harus bangun rumah susun juga. Rumah susun juga kan? Jadi Nah, 20%-nya dari rumah susunnya juga ya. ya? Tapi kalau dia bangun Mmm, rumah tapak, tunduknya ke Undang-Undang 1. Di situ Undang-undang konsepnya perumahan. ya perumahan, di situ konsepnya hunian berimbang. Jadi kalau kamu bangun rumah mewah satu, kamu harus bangun dua rumah sederhana. Kamu harus bangun Mhm tiga rumah menengah, dua, tiga rumah sederhana. Itu konsepnya. mhm Di mhm. Jadi negara itu lain nggak ada. diaplikasikan juga di rumah susun gitu kan? Nah, Artinya, rumah susun yang 20% dari luas tanah. 20%. Dari Oh, dari dari luas luas lantai dikali 20%. luas lantai yang dibangun. Yang Oke, dibangun gitu. 20%-nya harus jadi rumah susun umum. Boleh Mmm. dalam satu bangunan atau dalam satu kawasan mereka. Oh, dalam satu kawasan mereka. Jadi tadi katanya Nah, kekhawatiran bahwa tata layout-nya jadi buruk itu kalau kalau dalam satu menurut saya perumahan sih itu kan mungkin pertimbangan pelaku pembangunan ya Mbak ya. Kalau saya sih sebenarnya sesuai dengan nilai ya nggak apa-apa lah ada rumah sederhana di situ, ada rumah umum di situ nggak masalah. sebagai pertanggungjawaban ya kayak corporate responsibility Iya lah ya, betul maksudnya dia gitu. juga punya punya tanggung jawab Mhm. untuk membantu orang-orang yang berpenghasilan Iya, rendah untuk memiliki rumah. Tapi karena Mas, saya mhm, jadi kenapa tuh? gimana gimana Mbak, Enggak, gimana? saya penasaran aja. Padahal Undang-Undang Rumah Susun yang udah diuji itu di MK nggak diubah ya di Undang-Undang Cipta Kerja ya? Yang Kan pasal 75 undang-undang ayat 1 itu? pasal 75. Mhm. Iya, pasal 75 itu kan yang masa transisi. Ini khusus Mhm P3 SRS. mhm. Kalau perkara yang di MK itu Iya. hanya 2 perkara, dua-duanya tentang P3 SRS.
kecuali Undang-Undang 1 ya, Undang-Undang 1 itu tentang luasan rumah, tipe rumah. Kalau ini kan tentang P3SRS. Jadi praktis dimaknai aja bahwa masa transisi hanya 1 tahun tanpa dikaitkan rumah susun itu terjual, tapi diterjemahkannya di permen, Mbak. Oke. Oh, oke. Jadi, putusan MK mengatakan demikian, tidak dikuatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja, Ya, karena nggak ada substansi perubahan itu. dikuatkan, nggak ada substansinya, tapi malah dikuatkannya sama permen gitu ya? Ada permennya. Maknai tindak lanjut permennya. Oke, oke. Jadi Di kalau dari PP-nya juga ide nggak ada tulisan itu. oh, di PP-nya juga nggak ada, oke. Nggak ada frasa bahwa tidak dikaitkan dengan jumlah rumah susun yang terjual untuk masa transisi 1 tahun itu. Jadi dari serah terima 1 tahun. Nah, saya tertarik sama peran apa tuh? Jadi kalau misalnya dikatakan tadi, pemerintah daerah memberikan, apa ya, bukan legitimasi, badan hukum tercipta dengan Betul. kewenangan pemerintah daerah gitu kan. Kira-kira peran apa lagi tuh yang dilakukan pemerintah daerah ketika melakukan pembinaan dan pengawasan P3SRS ini? Ada nggak hal lain yang diberikan tugas kepada pemerintah daerah? Sebenarnya sih kalau Undang-Undang Nomor 20 pembinanya itu kan memang pemerintahan pusat, pemerintah daerah ya, kabupaten, kota. Jadi dia bisa perencanaan, bisa juga pengaturan, bisa pengendalian, bahkan bisa pengawasan. Ya. Nah, khusus pengendalian itu ya diatur di pasal 70 itu 2 hal, dalam pembentukan P3SRS dan dalam pengelolaan benda bersama, tanah bersama. Nah, di Undang-Undang Nomor 20 di Permen 14 ini ada hal yang menarik. Jadi di Permen 14 ini ya mereka diberikan sepanjang ya diperlukan mereka dapat membentuk peraturan di tingkat daerah yang mengatur tentang P3SRS selaku pembina. Jadi diberikan memang kepada dia untuk mengatur lebih lanjut yang ada di Permen 14 sepanjang tidak bertentangan dengan Permen 14. Nah, artinya bisa bikin perda gitu? Kebanyakan mereka membentuk pergub, perwal, sama peraturan bupati. Tapi dalam prakteknya ini Mbak, kenapa pasal 40 itu keluar lebih dilatar belakangi Permen 23 ini banyak disimpangi di daerah. Misalnya di Permen Jakarta. 23 yang lalu ya, Permen 23 yang lalu ya? Lalu Permen 23 yang lalu ini ada Pergub 133, 132 kalau di Jakarta. Di Bogor ada perwal, di Bandung ada perwal, tapi perwal Pergub ini tidak sejalan dengan Permen 23. Kenapa pada saat itu pemerintah pusat tidak begitu ngotot ya untuk menyatakan bahwa ini bertentangan, sebenarnya lebih melihat pada kepentingan praktis. Kalau saya melihatnya karena pada saat itu terjadi kekosongan hukum, begitu ada regulasi, lebih baik udah terapkan dulu lah daripada pemerintah pusat, pemerintah daerah ribut mana regulasi yang berlaku. Yang penting tata dulu lah semuanya. Maka keluar nih Permen 14, ada pasal 40, diharapkan semua sudah tidak bertentangan lagi. Bertentangannya cukup parah loh Mbak. Maksud saya ya, kalau saya melihatnya ada materi muatan yang memang nggak sama dengan Permen 23. Maka di situ hanya sepanjang diperlukan dan tidak boleh bertentangan dengan permen itu. Tapi yang pasal 40 ayat 1 di Permen 14 ini nggak dicabut, nggak diubah. Diubah kan di PP 23-nya? Sorry, ini Permen 214 yang baru ya? Nah, Permen 14 yang baru, kalau di Permen 23-nya nggak ada. Walaupun sebenarnya di Undang-Undang 20 dirumuskan di pasal 84 bahwa pemerintahan daerah itu tidak boleh membuat peraturan yang bertentangan dengan tingkat pusat. Nggak boleh padahal. Tapi kenyataannya banyak yang khususnya Permen 23 ini banyak juga yang berbeda materi muatannya dengan di daerah. Keluarlah Permen 14 pasal 40 itu, lebih dilatar belakangi itu. Oke. Tapi yang dari pengaturan yang baru ini kan 2021 semua yang baru keluar ya. Apakah ada dari teman-teman PPRS atau sekelompok orang yang mendukung P3SRS ini segera terwujud dengan baik gitu? Ada nggak sih harapan mereka atau mereka udah bagus lah sekarang gitu dengan pengaturan yang ini atau masih percobaan juga belum sempat terlihat dengan signifikan ada kemajuan pengaturan mengenai PSRS? Kalau saya lebih melihat regulasinya udah ada ya, tapi penerapan di lapangannya itu masih belum kelihatan. Ditambah lagi
tidak ada sanksi yang dikeluarkan oleh Permen 23 dan PP. PP juga nggak ada sanksi ya? Di undang-undang aja enggak, Mbak. Contoh gini, Oke. misalnya pemilik wajib membentuk P3SRS. Wajib dia membentuk P3SRS. Itu ada sanksi di Undang-Undang 20 kalau dia tidak membentuk P3SRS. Tapi sebaliknya, pelaku pembangunan wajib memfasilitasi pembentukan P3SRS. Tidak ada sanksi bagi pelaku pembangunan kalau dia tidak memfasilitasi. Karena yang pertama memang harus badan pengelola, badan yang membangun kan, itu ya. Karena pelaku pembangunan dulu kan yang lola. Sekarang kalau dia tidak mau memfasilitasi, akhirnya pemerintah daerah pasif, bingung gimana, kan nggak boleh, harus difasilitasi. Sedangkan di pasal 74 itu menjadi kewajiban pemilik untuk membentuk. Nah, sikap dari pemerintah daerah itu lebih melihat respon dari pelaku pembangunan. Sepanjang belum difasilitasi, ya nggak jalan, Pak. Padahal putusan itu udah menyatakan fasilitasinya nggak boleh ikut turut membentuk, cuma ngasih sarana doang. Oh, ngasih saran aja, boleh ikut-ikutan ngebentuk, nggak boleh terlibat, nggak boleh akhirnya dia yang terlibat. Nggak boleh, gitu ya? tapi ada yang menafsirkan ya kalau pembangunan belum harus ada fasilitasi, kalau nggak difasilitasi nggak bisa. Tapi di sisi lain itu kewajiban pemilik untuk membentuk. Tapi kalau pemilik berarti kumpulan-kumpulan pemilik aja ya? Artinya kayak pengurus gitu ya? Kumpulan-kumpulan orang pemilik, kumpulan-kumpulan penghuni aja kan? Jadi bukan manajemen profesional gitu kan? Enggak, para pemilik itu berkumpul. Nanti membentuk satu perhimpunan namanya P3SRS itu. Nah, nanti setelah terbentuk, pengelolaannya diserahkan oleh pelaku pembangunan ke dia. Nah, nanti tinggal dia mau memilih, mau mengelola sendiri, apakah dia mau nunjuk pengelola, atau dia mau membentuk badan pengelola sendiri, terserah. Itu. Dan memang dimulai startnya adalah ketika keaktifan si pembangun ya. Betul, satu itu kendalanya. Itu kan, satu itu kendalanya. Jadi harusnya yang diposisiin kalau jadi bikin peraturan berarti harus dapat kewajiban aktifnya adalah si orang yang inisiator dulu ya, atau awal dia yang punya awalan kan? Iya. Dia awalan membangun, kemudian dia menjalin buat mereka berkumpul, memfasilitasi gitu ya. Kalau di Malaysia, ketika pelaku pembangunan tidak mau melakukan fasilitasi, diatur di regulasinya, maka para pemilik ini dapat bersurat ke pemerintah daerah. Nanti pemerintah daerah yang akan mengambil alih pembentukan P3SRS itu. Kalau toh bukan sanksi masih bisa lah ya, artinya pengawasan ada pengawasan ya. Kita nggak usah kasih sanksi lah, tapi pengawasan gitu ya dari daerah, kemudian daerah yang mengontrol mereka. Itu pengaturannya bagus juga padahal ya. Iya, itu satu masalah pembentukan P3SRS. Satu masalahnya lagi ketika seseorang menerima unit, Mbak. Kan serah terima pertama kali nih, unit. Dia belum megang AJB. Dia belum megang SM Sarusun. Dia baru megang PPJB. Bahkan dia baru kadang-kadang orang baru megang sertifikat kwitansi, udah menempati. Nah, dia mau membentuk P3SRS nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena dia belum jadi pemilik menurut pelaku pembangunan. Anda nggak boleh bentuk P3SRS karena yang boleh membentuk P3SRS adalah para pemilik. Anda belum pemilik. Kalau nanti Anda punya AJB, baru. Sedangkan AJB itu prosesnya bisa bertahun-tahun, bisa lama, nggak bertahun lah, 5 tahun ke atas. Sampai kapan ada P3SRS? Tapi di sisi lain dia udah bayar IPL, Mbak. Nah, iuran pengelolaan. Nah, di undang-undang dinyatakan iuran pengelolaan itu ditanggung oleh pemilik dan pelaku pembangunan ketika masa transisi. Artinya seseorang ini bisa punya kelamin ganda. Kalau bayar IPL jadi pemilik, mau bentuk P3SRS nggak jadi pemilik, gitu. Iya, nggak jadi. Padahal hak dia mungkin akan terlindungi begitu masuk PPRS gitu kan. Betul. Jadi kewajiban semua yang kena ya. Iya, karena kalau sudah ada P3SRS, kenaikan IPL, ya Mbak, pengelolaan itu mekanismenya diambil melalui musyawarah, rapat umum anggota. Nah, kalau belum ada P3SRS, pembukuannya masih ada pada pelaku pembangunan. Berapa nilai komersial yang ada di dalam, Mbak? Bukan jutaan, Mbak. Besar itu nilainya. Makanya berebutan ini pengelolaan ini.
Iya. Dan Iya. itu masalahnya bulat di situ ya, ketika memang pelaksanaannya belum aktif dari awal, kemudian proses perolehan haknya belum berpindah. Kalau kita orang hukum pindah hak baru jadi pemilik gitu kan. Ya, levering itu kan, levering itu terjadi kalau orang udah AJB. Tapi MK memutus agak unik menurut MK, apabila seseorang sudah membayar lunas, ini kasus P3SRS. Ketika orang sudah melakukan membayar secara lunas, unit sudah ditempati dan dibuat di depan pejabat, walaupun belum ada AJB, belum ada SHM, orang itu sudah dianggap sebagai pemilik. Menurut MK begitu. Iya. Dari konsep hukumnya kita tahu sama-sama belum gitu ya, tapi sisi fakta gitu ya. MK mau melindungi para pemilik. Anda bayar, Anda bentuk P3SRS, jangan dihalang-halangi. Gitu maksud MK. Iya. Atau memang di undang-undangnya aja kali ya. Jadi pembentukan P3RS-nya ini adalah ketika dia sudah membayar, sudah menempati persyaratannya gitu loh. Jadi bukan persyaratan ke pemilik. Kalau pakai pemilik kan jadi lebih panjang lagi gitu. Nah, atau kalau sebenarnya saya sepakat dengan PPCK ini. Kenapa? Karena di PPCK itu secara tegas mencantumkan kapan serah terima itu bisa dilakukan. Selama ini nggak pernah ada serah terima bisa dilakukan. Nah, di PP Rusun yang baru, Undang-Undang CK itu, Undang-Undang CK ini menyantumkan bahwa serah terima itu bisa dilakukan kalau sudah ada AJB. Sudah ada AJB? Iya, sudah ada AJB. Ya, kalau dulu kan enggak, baru bayar DP, serah terima langsung. Kenapa sih pelaku pembangunan ingin menyerah terimakan? Karena biar IPL-nya dibayar sama dia. Kalau dia yang harus nanggung sendiri ya? Ya, gitu kan, orang senang. Atau nggak ada penghasilan masuk ya? Iya, penghasilan masuk, Mbak. Ya, padahal 20% belum terbangun aja mereka sudah jual. Itu baru satu persoalan disusun mengenai P3SRS. Padahal mungkin masih banyak lagi nih yang bisa digali sama Bang Ilham nih soal persoalan-persoalan rumah susun. Wah, menarik ya. Saya kalau orang suka bilang sebenarnya kita nggak aman nih rumah susun Indonesia ya, salah satunya ininya ya, belum ada mekanisme P3RS-nya yang... Satu P3SRS, belum lagi jual belinya, Bang. Jual belinya. Kalau di negara lain, Mbak beli PPJB. Ya, PPJB ini belum lunas ya. Kan rumah susun itu bisa dua. Ketika dalam proses pembangunan bisa dibeli dengan PPJB. Tapi uang Mbak membayarnya itu ada di bank guarantee. Nggak diserahkan kepada pelaku pembangunan. Ya, ketika dia gagal bangun, uang itu masih ada di sana, dibalikin lagi ke saya. Tapi kalau di kita nggak tahu itu uang kemana. Uangnya kemana? Si customer nggak terlindungi nih, nggak tahu uangnya kemana karena nggak di bank garansi itu. Iya, nggak ada karena di Indonesia. Wah, makasih banyak loh sharingnya terhadap buat kami lebih pada persoalan perundangan dengan rumah susun yang begitu kompleks. Padahal ada juga pengaturan baru. Ya, mudah-mudahan ke depan jadi lebih baik nih, Mas Ilham. Terima kasih buat waktunya sharing, menarik banget. Nanti kalau misalnya diskusi-diskusi lebih lanjut pasti akan lebih dalam, lebih banyak lagi yang jadi kita sharing. Baiklah teman-teman, terima kasih untuk telah menonton. Thanks for watching. Kemudian terima kasih kepada Bang Ilham sekali lagi. Sampai jumpa di Legislatalk selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Kemudian subscribe YouTube kami dan follow IG kami di ICLD dan Facebook serta media sosial lainnya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini. Follow juga sosial media kami di Instagram dan Facebook Indonesia Center for Legislative Drafting.